Annyeong, kali ini kita akan membahas alur drama Korea yang berjudul Alchemy of Soul episode 9. Namun sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Bagi yang belum menonton episode sebelumnya, silahkan cek videonya di playlist. Check it out! Janggook mendapatkan perlengkapan sebagai penyihir Jojinggak, lalu memberikan hormat kepada Pamampar dan teman-temannya. Untuk menyambut kedatangan Janggook, mereka mengadakan pesta. Di depan lukisan Donghua, Kim Do-ju menyampaikan kalau Janggook telah menjadi penyihir Jojinggak. Mudok mengingat bagaimana saat dulu Janggook mengenalinya dan apa yang telah Janggook lewati untuk berada di titik sekarang ini. Di saat memakaikan baju, Mudok mengatakan kalau Janggook yang memakainya terlihat lebih keren. Janggook kemudian mengucapkan terima kasih kepada gurunya. Mudok memberikan kismis oriental untuk Janggook agar mengurangi mabuk sambut pesta nanti. Melihat kismis itu cuma ada satu, Janggook membaginya. Namun Kim Do-ju kecewa karena ia malah tak mendapat bagian. 김도주, 나 이거 진짜 김도주 줄라 그랬다. 진짜. Jinmu dan Ratu sedang meningkatkan kewaspadaan, apalagi bintang kerajaan telah bergabung dengan Songrim. 10 tahun yang lalu, Jinmu menemukan batu es tersebut yang ditemukan oleh Buyon, anak sulung Nyonya Jin, dan ia berniat untuk menemukan Buyon. Kalau ia tidak bisa menemukan, maka ia akan membuat seseorang yang serupa agar niatnya mengendalikan Nyonya Jin terwujud. Di sebuah perahu yang menuju kota pertahanan Deo, ada seorang tunanetra yang datang untuk mencari temannya yang bernama Mudok. Katanya temannya itu telah mencuri barang-barang miliknya. Begitu sampai mereka histeris karena barang-barang mereka telah hilang. Sedangkan wanita tersebut ternyata mencuri yang pura-pura menjadi tunanetra dan terlihat sulaman di kain penutup matanya. Mereka semua menikmati pesta. Berbeda dengan Yul, laki-laki itu malah mengingat kenangannya dengan Mudok. Mudok melihat Yul menanyakan keberadaannya yang di luar. Namun Yul malah berbicara yang membuat Mudok bingung. Dia berkata telah mabuk dan sekarang kehilangan arah. Mudok meminta agar Yul melihat dan mengikutinya kalau ia telah mabuk. Di saat Mudok menarik tangan Yul, ia bertanya apa yang hantu itu katakan. Hantu itu mengatakan kalau ia mencintai Yul, lalu menanyakan kebenaran tersebut kepada Mudok. Yang mau tidak mau, Mudok membenarkannya. Dan sebagai jawabannya, Yul pun meletakkan bunga di telinga Mudok. 담례다. 설마 믿나? Tuan Hyo kini tengah mengungkapkan kekesalannya terhadap Pamampar. Padahal ia membawa Donghua untuk dijodohkan dengan Pamampar, tetapi ia malah gagal memikat hati Donghua. Mendengar hal itu membuat Kim Do-ju menyindir Pamampar hingga dengan saling sindir pun terjadi. Karena tak tahan lagi, Kim Do-ju pun memilih pergi. Di dekat kolam, Kim Do-ju tengah menghitung daun untuk Pamampar mencintainya atau tidak. Karena kesal, ia pun menendang daun itu hingga sepatunya lepas dan jatuh ke dalam kolam. Di saat Kim Do-ju hampir terjatuh, Guru Lee datang menarik Kim Do-ju. Namun Guru Lee malah kelihatan gugup. Lalu segera pergi dan bersembunyi begitu ada kesempatan. 감사합니다. 인사는 됐어. 실례하겠습니다. 됐다. 됐다. Di Sejekuan, Sunni berniat ingin ke tempat pesta diadakan, karena di sana pasti ada calon suami nonanya. Hingga Nona Hyo mengingatkan kejadian saat ia bertemu dengan Janggook, dan entah kapan mereka bisa bertemu lagi. Janggook mengucapkan terima kasih atas bantuan Tuan Hyo, karena membelanya perihal teknik tangsu yang ia gunakan. Namun Janggook malah kelepasan kalau dulu Janggook pernah berniat untuk menjadikan Naksu gurunya. Menurut Janggook tak ada yang salah dengan itu selama niatnya baik dan bisa membantu orang. Mereka terkejut saat pangeran datang untuk bertemu dengan Janggook. Keadaan di sana menjadi canggung saat pangeran datang, apalagi memberikan miras untuk Janggook. Janggook juga memberikan miras seraya berkata agar pangeran menjadi raja yang bijaksana.
Melihat ketegangan itu, Mudok ikut mengucapkan semoga pangeran jadi raja yang bijaksana, diiringi dengan tepuk tangan untuk mengusir kecanggungan. Nyonya Jin melihat suaminya pulang membawa seorang gadis. Untuk membuktikan kalau itu adalah Buyon, ia membawa ke tempat Jin Yowon. Namun, tak ada yang terjadi. 이문이 알려줄 것이다. Nyonya Jin melihat lukisan anaknya membuat ia mengingat kebersamaan mereka dulu. Suami Nyonya Jin datang meminta agar istrinya tak terlalu kecewa. Ia meminta agar suaminya menghentikan pencarian Buyon karena ia akan meminta bantuan Jinmu walaupun ia sangat membenci adik tirinya itu. Tetapi demi Buyon, ia rela melakukan apapun. Wanita pencuri ini memaksa masuk ke tempat pesta diadakan, tetapi dihadang oleh para penjaga. Ketika pangeran pergi, ia malah meminta prajuritnya untuk pergi duluan, dan ia mulai menghitung dan tak lama kemudian Mudok pun datang. Ia kembali memuji pangeran, namun pangeran juga kesal karena Mudok begitu setia kepada Jangguk. Pangeran juga mengingat saat Jangguk mengatakan kantung dupa miliknya diletakkan di toilet. Mudok pun menunjukkan kantung itu. Dan saat pangeran pergi, ia tampak tersenyum. Jangguk dibawa dalam keadaan mabuk, dan begitu sampai di depan gerbang Songrim, Mudok tidak diizinkan untuk masuk, sampai Jangguk menyelesaikan tugasnya. Tuan Hyo yang bahagia cucunya datang malah dikagetkan dengan kondisi Jangguk. Begitu sampai di ruangan itu, Tuan Hyo meminta cucunya untuk mendekat dan memperkenalkan Jangguk kepadanya. Melihat hal itu, ia malah meminta agar cucunya itu menggantikan menjaga Jangguk. Jangguk yang terbangun memanggil nama Mudok, mengeluh kalau kepalanya sangat berat, hingga ia bersandar di bahu yang ia kira Mudok. Sedangkan di luar Songrim, Mudok tengah diguyur hujan. Ia akan mensliding Jangguk kalau Jangguk membuangnya. Tiba-tiba Yul datang membawa payung. Ia meminta Mudok untuk pulang, kalau tidak Jangguk akan kena masalah. Lalu menyerahkan payung tersebut. Jangguk yang bangun terkejut ketika Sony berada di sana. Begitu ia menyebut nama nonanya, membuat Jangguk langsung bergegas untuk bertemu dengan wanita itu. Di gazebo, mereka menanyakan apakah Nona Hyo dan Jangguk dulu pernah bertemu. Namun malah terhenti karena Kim Do-ju dan Pak Mampat bertengkar. Karena Kim Do-ju mengatakan kalau Nona Hyo dan Dong Hwa mirip. Dan ketika mereka kembali ke topik, Jangguk datang dan menarik wanita itu bersamanya. Begitu dirasa sudah aman, Jangguk langsung mengatakan agar tak memberitahu siapapun tentang mereka yang diserang oleh pemindahan jiwa. Lalu mengucapkan terima kasih karena telah merawatnya. 해장에 좋은 탕약을 끓여놨어. 드시고 가시지. Kini Jangguk sudah berada di ruangan Pak Mampat setelah mengetahui kalau Mudok dilarang masuk ke Songrim. Semula ia meminta pengecualian, namun mengurungkan niatnya karena tak ingin mereka ketahuan bahwa Mudok adalah Naksu. Mudok yang baru pulang bertemu dengan Kim Do-ju menanyakan apakah Jangguk mengkhawatirkannya. Namun Kim Do-ju mengatakan kalau Jangguk meminta agar Mudok menikmati hari-harinya selama ia tidak ada. Kemudian Kim Do-ju menanyakan siapa yang Jangguk sukai, karena Jangguk sempat mengatakan kalau ia sedang menjaga telur burung dan harus melindunginya. Mendengar hal itu, Mudok yakin kalau telur burung itu adalah dirinya. Dan memegang batu giok biru yang Jangguk berikan untuknya, mengingat kembali apa yang telah mereka lewati bersama. Sedangkan Jangguk sekarang juga tengah memegang giok merah miliknya, dan ia begitu merindukan Mudok. Dan episode 9 pun berakhir, lanjut episode 10.